Ayo dengerin cerita tentang seorang bocah jenius yang akan dikenal dunia. Namanya Albert. Lahir di kota Ulm, Jerman, tanggal 14 Maret tahun 1879. Bapaknya Hermann, seorang salesman yang juga jago ngoprek mesin, sementara ibunya Pauline. Saat kecil, Albert sekolah di Luitpold Gymnasium yang ada di Munich. Tapi, dia gak nyaman sama sistem pendidikan yang menurutnya tergolong kaku. Waktu remaja, ada seorang mahasiswa kedokteran asal Polandia yang bernama Max Talmud. Dia dikenalin buku sains anak-anak. Dari situ, Albert mulai berhayal tentang misteri cahaya dan sempat nulis makalah pertamanya yang berjudul Investigasi Keadaan Aether di Medan Magnet. Keluarga Albert pindah ke Milan, Italia, gara-gara bisnis bapaknya yang lagi menurun. Albert sendiri tetap di Munich buat nuntasin sekolahnya, sebelum akhirnya nyusul keluarganya ke Italia. Dia diterima di Institut Teknologi Federal Swiss yang ada di Zurich. Di sana, dia tinggal bersama keluarga kepala sekolah, dan malah jatuh hati sama anaknya yang bernama Marik. Albert nikah sama Mileva Marik tanggal 6 Januari 1903. Mereka punya 3 anak. Lieserl, Hans Albert, dan Eduard. Setelah lulus kuliah, Albert nyari kerja di dunia akademis. Akhirnya dia dapat kerjaan tetap di kantor paten Swiss tahun 1902. Di sana, dia punya waktu luang buat mikirin ide-ide baru, termasuk teori relativitasnya. Tahun 1905, Albert nge-publish 4 makalah penting di jurnal fisika. Makalahnya membahas banyak hal, mulai dari efek fotolistrik sampai hubungan energi dan massa, EMC2. Karya-karyanya itu gak cuma ngubah karir Albert, tapi juga ngubah dunia fisika. Di tahun yang sama, dia juga ngenalin teori relativitas khusus yang bikin semua orang takjub sama fisika. Teori ini nunjukin kalau ruang dan waktu itu nyambung jadi satu, yang disebut ruang waktu. Albert gak berhenti di situ, dia lanjutin dengan teori relativitas umum yang dia selesaikan November 1915. Teori ini nyampurin gravitasi sama konsep ruang waktu. Dia merasa, ini puncak dari pencarian ilmiahnya. Prediksi dari teorinya, kayak orbit planet yang lebih akurat dari teori Newton, terbukti lewat pengamatan astronomis. Tahun 1919, 2 ilmuwan ngebuktiin teori relativitas umumnya Albert saat gerhana matahari, dan ini bikin Albert terkenal di seluruh dunia. Sekarang, teori-teorinya itu penting buat teknologi GPS dan ngasih pemahaman yang lebih dalam tentang gravitasi. Tahun 1921, Albert menang hadiah Nobel Fisika gara-gara penjelasannya tentang efek fotolistrik, meski ide relativitasnya masih diragukan. Dia baru dapat penghargaan tahun berikutnya. Saat tahun 1933, Albert pindah ke Institute for Advanced Study di Princeton, New Jersey, dan tinggal di sana sampai akhir hayatnya. Di waktu yang sama, Nazi lagi naik daun di Jerman, maksa ilmuwan kayak Albert ninggalin negaranya. Albert jadi sasaran propaganda dan pembunuhan. Setelah pindah ke Amerika Serikat, dia senang sama kebebasan berpikir dan kesempatan meritokrasi yang ditawarin negara itu. Tahun 1935, dia dapat izin tinggal permanen, dan 5 tahun kemudian, dia jadi warga negara Amerika. Di Amerika, Albert sibuk riset tentang teori medan terpadu dan membantu saat perang. Dengan cara, kerja di sistem persenjataan angkatan laut, dia juga banyak nyumbang dana ke militer. Saat lagi siapin pidato, buat ulang tahun ke-7 Israel, Albert kena aneurisma aorta perut. Dia dibawa ke rumah sakit, tapi dia malah nolak untuk dioperasi, karena dia udah merasa cukup sama hidupnya dan siap nerima takdir. Albert meninggal tanggal 18 April 1955, umurnya 76 tahun, di Universitas Medical Center di Princeton. Setelah dia meninggal, jenazahnya dibawa ke rumah duka di Princeton, terus dibawa ke Trenton, New Jersey, buat proses kremasi. Sejak dia pergi, banyak buku yang nulis tentang kehidupan pemikir ikonik ini, salah satunya berjudul Einstein, His Life and Universe, oleh Walter Isaacson dan Einstein, A Biography, oleh Jürgen Neffe, yang keduanya terbit tahun 2007. Itulah kisah singkat tentang si ilmuwan jenius, Albert Einstein. Gimana? Cukup menarik gak ceritanya? Kalau ada yang mau ditambah atau dikurangin, komen ya.